Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Rabu 15 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Jason Elvanda. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Meniadakan dan Menggenapi. Dan yang akan menjadi fokus permenungan kita pada pagi hari ini adalah yaitu soal perkataan Yesus, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi." Dan sebelum masuk jauh dalam permenungan kita, marilah kita melihat apa arti kata meniadakan dan menggenapi itu sendiri. Kata meniadakan berasal dari kata tiada yang berarti tidak ada. Dan kata meniadakan sendiri berarti memungkiri, menghilangkan, dan menyatakan tidak sah. Sedangkan kata menggenapi sendiri berasal dari kata genap yang berarti menambahkan menjadi lebih utuh dan atau genap. Dan dalam konteks bacaan Injil pada hari ini, perkataan Yesus, yaitu "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya," adalah suatu hal yang nyata. Sebab Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tidak ada landasan yang mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan dalam ayat 18, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Perkataan Yesus ini mengindikasikan bahwa Yesus tidak mengingini atau tidak ingin meniadakan hukum Taurat itu sendiri. Bahkan ia sangat menghormati dan menghargai hukum Taurat. Sebaliknya, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Ia menggenapi hukum Taurat yang telah ada dan menjadikannya lebih padat dan lebih utuh. Hal itu bisa dilihat dalam ayat 20 sampai pada ayat 48 yang merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari ini. Penggenapan hukum Taurat ini, Taurat yang dilakukan oleh Yesus sendiri, merupakan sebuah upaya agar kita sekalian yang merupakan umat pilihannya melakukan dan menjalankan hukum Taurat itu secara penuh dan secara utuh. Sebab hukum Taurat yang telah ada hanya menekankan pada hal-hal yang besar saja dan juga bersifat balas dendam dan atau hitungan satu-satu. Yesus menggenapinya dengan berlandaskan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, lantas apa yang menjadi pesan bagi kita pada hari ini? Masa Prapaskah ini merupakan masa pertobatan bagi kita akan dosa-dosa dan kesalahan kita yang sungguh menyiksa Yesus. Kita dituntut untuk bersama Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan cara-cara kita yang masih berada di dunia ini. Dan dalam konteks kita sekarang ini, kita mencoba memperhatikan kaum-kaum kecil dan terantarkan serta korban bencana alam yang sedang marak terjadi seperti di Brazil dan Turki, serta bagaimana kita menanggapi segala kasus dengan kacamata iman kita, yaitu kacamata belas kasihan. Sekarang begitu banyak terjadi kasus penculikan, pemboman gereja, dan penganiayaan, dan kita diminta oleh Yesus
bagaimana kita melihat semua itu dalam kacamata iman kita, yaitu kacamata belas kasihan. Kita diminta untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita diminta untuk tidak memprovokasi sebuah masalah. Dan kita diminta untuk mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita berbuat baik, sebab Tuhan adalah baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.